Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Akbar, NIM 19063052 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang administrasi peserta didik untuk melengkapi tugas pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Administrasi peserta didik. Administrasi adalah proses pengolahan atau mendesain secara serius setiap sumber daya yang ada di setiap lembaga yang dikenal dengan 7M plus 1I. Tujuannya untuk mencapai tujuan secara efektif. Salah satu dari 7M itu adalah man atau manusia. Dan salah satu dari man itu adalah peserta didik. Menurut UU nomor 20 tahun 2003, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan diri dan potensi dirinya melalui proses pembelajaran pada jalur atau jenjang pendidikan tertentu. Jadi, administrasi peserta didik adalah suatu proses pengaturan terhadap peserta didik tidak hanya dalam bentuk kegiatan-kegiatan pencatatan, namun meliputi aspek-aspek yang lebih luas, melalui proses penerimaan sampai kelulusan seorang peserta didik. Peserta didik adalah seseorang yang terdaftar dalam jalur jenjang pendidikan tertentu yang berusaha mengembangkan potensi dirinya baik di aspek akademik maupun non-akademik melalui pembelajaran yang diselenggarakan oleh sebuah lembaga pendidikan. Ada dua fokus kegiatan administrasi peserta didik. Yang pertama yaitu proses perencanaan terhadap peserta didik. Ada beberapa langkah dalam perencanaan peserta didik. Yang pertama yaitu menganalisis kebutuhan. Penerimaan jumlah peserta didik tidak sesuai dengan keinginan oleh lembaga pendidikan. Tetapi dalam penerimaan peserta didik ada hitungan rasional matematis dalam penerimaan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dari lembaga pendidikan. Tujuannya agar semua peserta didik mendapatkan layanan yang sama, karena kapasitas sarana dan prasarana dan kapasitas tenaga pendidik harus seimbang dengan penerimaan peserta didik. Selanjutnya yaitu proses rekrutmen. Setiap lembaga pendidikan pasti memiliki standar yang berbeda dalam penerimaan peserta didiknya. Rekrutmen adalah proses pencarian, menemukan, menentukan, dan mencari calon-calon peserta didik baru yang mampu menjadi peserta didik dengan standar yang telah ditentukan oleh lembaga pendidikan. Tujuan khusus dari proses rekrutmen adalah yang pertama, untuk mendapatkan peserta didik yang berkarakteristik sesuai dengan standar. Yang kedua, dalam rangka memperoleh keadilan kepada masyarakat luas. Dan yang ketiga, meningkatkan mutu layanan bagi anak maupun orang tua. Berikutnya itu tahapan dalam proses rekrutmen. Yang pertama itu pembentukan tim penerimaan peserta didik baru. Yang kedua, penyusunan prosedur dan persyaratan bagi calon peserta didik. Yang ketiga, pengumuman dan sosialisasi persyaratan dan mekanisme yang harus ditempuh oleh calon peserta didik. Yang keempat, proses penerimaan berkas secara administratif. Dan yang terakhir itu verifikasi berkas dan rapat tim. Prinsip-prinsip proses rekrutmen. Yang pertama yaitu harus objektif, menilai sesuai dengan standar. Yang kedua, transparan. Yang ketiga, akuntabilitas dan pertanggungjawaban. Dan yang terakhir yaitu tidak diskriminatif. Kelebihan dan kekurangan sistem zonasi. Yang pertama itu kelebihan dari sistem zonasi. Yang pertama, memberikan akses dan keadilan pendidikan bagi semua kalangan dalam zona pendidikan tersebut. Yang kedua, mempercepat pemerataan kualitas pendidikan. Yang ketiga, memberikan kesempatan bagi masyarakat kalangan bawah untuk memperoleh pendidikan di lembaga pendidikan yang terbaik. Kekurangan dari sistem zonasi yang pertama yaitu adanya sekolah yang ramai dan ada yang sepi dalam pendaftaran. Yang kedua,
munculnya kecurangan dalam lembaga pendidikan. Dan yang terakhir itu menurunnya motivasi belajar peserta didik dan motivasi mengajar dari seorang tenaga pengajar. Adapun fokus kedua dari proses administrasi peserta didik yaitu pembinaan peserta didik. Pada langkah ini meliputi berbagai pelayanan yang menunjang administrasi pendidikan dan administrasi peserta didik. Layanan yang dibutuhkan dalam pembinaan peserta didik yang pertama yaitu layanan dan bimbingan dan konseling. Agar bisa dimanfaatkan untuk peserta didik, tidak hanya untuk mereka yang mempunyai masalah dalam bidang akademik, tapi bagi yang ingin mengembangkan dan meningkatkan potensi dirinya. Yang kedua yaitu layanan perpustakaan. Yang ketiga, layanan kantin. Layanan kantin tidak hanya menyediakan makanan, tetapi juga sebagai penunjang proses pendidikan meskipun tidak secara langsung. Dan yang terakhir, yaitu layanan kesehatan atau UKS. Mungkin hanya sekian video yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.